Bab 1111. Seluruh popularitas Elaine akan meledak. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia memberitahu Charlie di pagi hari bahwa dia harus berhati-hati terhadap Lady Wilson, tetapi alih-alih menganggapnya serius, dia membeli begitu banyak daun bawang. Tidak apa-apa sekarang, lebih murah, Lady Wilson ini. Seperti sebelumnya, Elaine sudah memarahi Charlie, tapi sekarang dia tidak punya keberanian. Saat ini, Claire bertanya pada Charlie di kamar, apa yang akan kamu makan malam ini? Charlie tersenyum dan bertanya, bukankah kamu biasanya peduli tentang ini? Mengapa Anda peduli tentang apa yang harus dimakan hari ini? Claire tersenyum dan berkata, saya ingin memetiknya di kebun sayur. Anda bilang saya akan mengambilnya di kebun sayur untuk sayuran apapun yang saya inginkan di malam hari, bagaimana dengan itu? Apakah itu tidak apa-apa? Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu ayo pergi bersama, seperti pagi ini. Claire mengira Charlie telah mengambil es pertama di pagi hari, dan wajah cantiknya langsung memerah. Dia menatap Charlie dengan wajah pucat, dan berkata dengan malu-malu, kamu boleh memilih, tapi kamu tidak boleh memanfaatkan aku lagi. Charlie berpura-pura bingung dan bertanya, istri, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak mengerti, apa yang memanfaatkan dan tidak memanfaatkan? Claire mendengus, pokoknya, kamu menjaga jarak lebih dari 1/2 meter dariku. Setelah berbicara, dia berbalik dan turun. Charlie buru-buru mengikuti. Ketika keduanya datang ke kebun sayur, Claire melihat sekilas daun bawang di tanah, dan bertanya dengan heran, dari mana asal daun bawang? Saya tidak melihat mereka di pagi hari. Charlie tersenyum dan berkata, saya meminta seorang teman untuk mengirimkannya. Claire tersenyum dan berkata, kalau begitu kita bisa makan udang goreng dengan daun bawang di malam hari, bukan? Charlie buru-buru berkata, daun bawang belum tumbuh dengan baik, jadi kita belum bisa memakannya. Hah? Claire bertanya dengan heran, saya pikir mereka terlihat bagus, mengapa kita tidak bisa makan? Charlie berkata, kamu tidak mengerti, daun bawang ini kelihatannya enak sekarang, tapi kamu bisa menunggu beberapa saat sebelum kamu bisa memakannya. Claire mengangguk dan berkata, oke. Kalau begitu, maukah kamu makan terong panggang malam itu? Saya ingin makan daging musyu. Baik. Charlie berkata sambil tersenyum, seluruh kebun sayur ada di sini untuk dimakan kecuali daun bawang, dan yang lainnya baik-baik saja. Pasangan muda itu memetik beberapa sayuran dan kembali ke dapur untuk memasak bersama. Claire juga menyukai perasaan ini. Rasanya menyenangkan bisa sibuk di dapur dengan Charlie. Keluarga Wilson bahkan lebih sibuk saat ini. Karena ada begitu banyak orang, dan Bu Wilson juga memotong lebih banyak daun bawang, kelima orang itu sibuk saat ini. Nyonya Wilson tua sibuk membuat mie, Noah sibuk memotong daging, Horiah sibuk mengacak telur, Harold dan Wendy sibuk mencuci daun bawang. Hanya saja Noah sedikit tertekan. Dia sedang membuat daging cincang sambil mengeluh, mengapa kamu tidak membeli daging cincang saja? Saya harus membeli seluruh daging dan memotong isiannya? Lenganku sakit sekarang. Horiah berseru, Bu bilang isian yang dibuat oleh mesin itu tidak berbau seperti isian yang dicincang dengan tangan. Omong kosong. Nuh berkata dengan bibirnya dengan nada menghina, bukankah mereka semua daging yang sama? Apa perbedaan antara potongan tangan seseorang? Pada saat ini, dia mendengar Lady Wilson mengumpat di belakang, kamu tahu omong kosong? Tanya orang tua, siapa yang tidak tahu, hanya daging cincang tangan saja yang enak? Bab 1112. Nuh tidak punya pilihan selain berkata, baiklah, apa yang kamu katakan itu benar. Bukankah tidak apa-apa untuk mendengarkanmu? Nyonya Wilson menatapnya dengan tajam dan berkata, gunakan tangan yang lebih keras dan potong sedikit dagingnya. Aku tahu. Jawab Noah datar. Malam harinya sudah selesai isian daging, telurnya digoreng, dan bakung yang banyak dicuci bersih dan diletakkan di talenan. Lady Wilson keluar untuk membuat isinya sendiri. Pertama, dia membuat daun bawang dan telur dengan telur dan daun bawang, lalu membuat daun bawang dan babi dengan daging dan daun bawang. Semua orang di keluarga Wilson sudah mulai ngiler. Bagaimanapun, keluarga ini relatif bergejolak akhir-akhir ini. Mereka sudah lama tidak makan pangsit rumahan seperti itu. Lady Wilson secara pribadi memimpin semua orang untuk membuat pangsit. Sejujurnya, semua orang membuat pangsit, segala macam hal, dan benar-benar ada suasana tahun baru. Bu Wilson yang selalu memiliki temperamen buruk merasakan kehangatan kehidupan keluarga saat ini.
Dia akhirnya memiliki sisi yang baik, dengan sabar mengajari cucunya cara membuat pangsit lebih baik dan lebih kencang. Noah juga menghela nafas jauh di dalam hatinya, dan dia juga menyukai perasaan bahagia sekarang. Apalagi saat sang istri yang hilang kembali, keduanya kembali ke kehidupan asalnya yang harmonis dan penuh cinta. Ditambah dengan fakta bahwa anak-anak berada tepat di samping mereka, dan mereka masih tinggal di villa yang luar biasa, grup Wilson akan segera direvitalisasi. Hidup itu sempurna saat ini. Jika dia menggunakan beberapa kata untuk menggambarkan perasaannya saat ini, itu adalah, apa yang bisa diminta suami? Ia merasa bahwa kehidupan telah mencapai dinasti yang tinggi. Nyonya Wilson tua mengajak semua orang membuat banyak pangsit. Horiah memindahkan kompor induksi di dapur ke ruang tamu. Semua orang hanya menonton TV di ruang tamu sambil membuat pangsit dan bersiap memasak. Meskipun TV-nya sedikit lebih kecil, masih terlihat cukup bagus. Harold menemukan film komedi, Nine Pin Sesama Official, oleh Stephen Chow, dan keluarganya menontonnya dengan senang hati. Horiah menonton TV dan melihat pangsit di dalam panci. Tak lama kemudian, pangsit di dalam panci melayang ke atas, dan aromanya meluap beberapa saat, membuat orang-orang berselera saat menciumnya. Nyonya Wilson tua buru-buru mendesak, "Horiah, cepat beri aku mangkuk." Nu berkata sambil tersenyum, "Cepat dan keluarkan semua pangsit, lalu masak pangsit berikutnya." "Aku akan mengambil cuka dan makan pangsit." Harold dan Wendy juga buru-buru mengepung mereka. Setelah Horiah mengeluarkan siomay, Nuh pun datang dengan cuka lama. Karena itu, 5 anggota keluarga Wilson dengan senang hati memakan pangsit yang mereka buat. Noah adalah yang paling cepat memulai, terlepas dari kenyataan bahwa pangsitnya masih sangat panas, jadi dia memasukkan satu ke dalam mulutnya dan bergumam dengan samar, "Ya Tuhan, ini isian lezat dari pangsit yang saya potong." Nyonya Wilson tua juga memakannya dengan cepat, dan berseru, "Oh, daun bawang ini sangat lembut." Horiah bertanya sambil makan, "Dari mana Charlie mendapatkan daun bawang yang begitu enak? Anda tidak bisa membeli daun bawang yang begitu bagus di pasar sayur." Nyonya Wilson tua makan satu lagi, dan berkata dengan emosi, "Charlie, sedikit bastard, masih sedikit mampu. Saya salah paham dia sebelumnya. Saya tahu dia memiliki kemampuan untuk menipu. Saya akan mempertahankannya di grup Wilson. Sangat berguna." Harold buru-buru berkata, "Nenek, mengapa grup Wilson menginginkan sampah semacam ini? Sampah seperti Charlie menghasilkan uang dengan menipu orang, cepat atau lambat akan meledak. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan berbaris untuk membunuhnya." Nyonya Wilson tua bersenandung, dan melambaikan tangannya, "Oke, jangan bicara tentang itu, cepat. Ada begitu banyak pangsit hari ini. Setiap orang makan setidaknya 2 mangkuk?" Bab 1113. Keluarga Wilson membuat 2 jenis pangsit isi, dan mereka membuat banyak sekali. Mengenai jumlah pangsit yang mereka buat, 10 orang dewasa bisa makan dengan cukup. Namun, kelima anggota keluarga Wilson memakan semua pangsit ini. Setelah makan, masing-masing anggota keluarga Wilson sudah tidak bisa berdiri. Melihat bahwa 20 atau 30 pangsit tertinggal di piring di atas meja, Nyonya Wilson berkata, "Siapa di antara Anda yang mencoba untuk tidak makan semua pangsit ini, jangan sia-siakan." Noah menyentuh perutnya yang bulat dan berkata dengan malu-malu, "Bu, aku benar-benar tidak bisa makan lagi. Saya tidak bisa makan satu pun dari mereka." Horiah juga menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, "Bu, saya tidak bisa makan lagi, saya sudah makan terlalu banyak." Wendy bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara, jadi dia merosot di sofa dan melambaikan tangannya. Harold berkata, "Nenek, kenapa tidak dimasukkan ke dalam lemari es dulu, dan goreng besok pagi sebelum makan?" Ada seringai di wajah Nyonya Wilson tua. Dia berkata kepada Horiah, "Horiah, kamu taruh pangsit ini ke dalam kantong plastik dan kirim ke rumah Charlie." Horiah bertanya dengan heran, "Bu, kenapa harus pangsit yang enak dikirim ke rumah mereka?" Nyonya Wilson tua tersenyum dan berkata, "Bagaimana saya bisa memberitahu mereka untuk mencicipi daun bawang mereka? Saya marah pada mereka." Harold berkata, "Nenek, apakah kamu ingin menambahkan beberapa obat pencahar di dalamnya?" Noah bertanya, "Semua pangsit sudah dibungkus dan dimasak. Di mana obat pencahar harus ditambahkan?" Harold berkata, "Anda bisa menggiling obat pencahar menjadi bubuk, lalu tambahkan air dan gunakan semprit untuk memukul pangsit." "Oh, metode ini bagus." Wendy berkata dengan gembira,
saudaraku, metodemu sangat bagus. Nyonya Wilson tua berkata, kebetulan saya ada kotak Psnums di ruang penyimpanan villa ini, yang berisi semua obat-obatan dan jarum suntik. Harold segera menampar lengannya dan berkata, oke, saya serahkan masalah ini kepada nenek saya. Malam ini, Elaine, Charlie dan keluarga akan buang air besar. Karena itu, dia segera bangkit dan pergi ke ruang penyimpanan, dan segera mengangkat kotak plastik dengan logo palang merah dari dalam. Mantan pemilik villa ini telah menyiapkan kebutuhan sehari-hari sepenuhnya. Kotak obat sepenuhnya siap untuk segala hal mulai dari flu dan demam, hingga kondisi saluran cerna, hingga penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung. Harold segera menemukan sebotol film panduan buah di dalamnya dan berkata dengan senyum sinis, saya telah sembelit untuk sementara waktu dan saya akan meminum ini. Efeknya sangat bagus. Mengambil 2 paket akan merusak usus. Wendy buru-buru berkata, kalau begitu taruh 1 pil di setiap pangsit. Baik. Harold berkata sambil tersenyum, biarkan mereka bersenang-senang malam ini. Setelah itu, Harold mulai menggiling potongan-potongan penunjuk buah menjadi bubuk, lalu menggunakan squid untuk mencampurkan air ke dalam siomay. Tapi baru setengah proses pengolahan lebih dari 20 pangsit, Harold merasakan kram di perutnya, dan rasa sakit itu membuatnya memegangi perutnya sambil menangis. Horia buru-buru bertanya, ada apa denganmu nak? Harold berkata kesakitan, perutku sangat sakit, Bu, sangat sakit, rasanya seperti menyumbat ususku. Oh, itu sangat menyakitkan bagiku. Setelah itu, Harold merasakan energi aneh di perutnya, seperti tikus gila yang terjebak, melarikan diri ke bagian bawahnya dengan panik. Sebelum dia kembali ke akal sehatnya, dia langsung mengeluarkan suara yang menakutkan. Ruang tamu besar yang mewah dipenuhi dengan bau yang sangat menjijikkan. Nyonya Wilson tua batuk beberapa kali dan mengutuk, Harold, apakah Anda masih memiliki hati nurani untuk menempatkan kentut bau seperti itu di depan keluarga Anda? Wendy juga menutupi mulut dan hidungnya dengan jijik, dan berkata dengan marah, saudaraku, bajumu terlalu bau. Bab 1114. Harold berkata kesakitan saat ini, saya tidak tahu apa yang terjadi, saya hanya merasakan sakit di perut saya. Pada titik ini, Harold langsung merasakan energi yang lebih kuat, beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan berlari dengan gila ke bawah ruangan dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera setelah itu, dia mendengar embusan, dan bau yang lebih kuat langsung menyebar ke seluruh ruang tamu. Noah melirik ke bawah Bu Titi 0 CKS Harold dan menemukan bahwa bahan lengket coklat kehitaman telah bocor. Dia berseru, F-Ching Harold, kenapa kamu menarik celanamu? Ah! Semua orang melihat sekeliling. Tidak masalah dengan tampilan ini. Benar saja, sesuatu yang menjijikkan mengalir di bawah Harold S.A. Nyonya Wilson tua memarahi dengan marah, Bestar Stuff, sofa ini diimpor dari Italia. Harold juga ketakutan, dan berseru, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi perutku sangat sakit, lalu aku ingin kentut, tidak, aku tahu caranya. Wendy bertanya dengan heran, saudaraku, apakah kamu menghisap bubuk yang dihancurkan ke hidungmu saat kamu memeras obat pencahar? Tidak. Ekspresi Harold sangat jelek. Nyonya Wilson tua hendak memarahinya, dia tiba-tiba menutupi perutnya, UPS, dan berseru, ada apa? Perutku sakit sampai mati, UPS, tidak mungkin. Ketika Lady Wilson sedang berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk menutupi perutnya, tetapi dia jatuh ke tanah karena kejang yang tiba-tiba. Ibu. Melihat Lady Wilson jatuh, Noah buru-buru bangun untuk membantunya. Akibatnya, dia bangun dengan ganas. Dia merasa seolah-olah telah ditikam beberapa kali berturut-turut, menyakitkan dan tidak nyaman. Segera setelah itu, dia juga merasakan perasaan melonjak di perutnya, lalu dia merasakan perasaan panas dan lembab di dalam celananya. Rusak. Dia menarik celananya juga. Ini. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Nyonya Wilson tua terbaring di tanah saat ini, berguling kesakitan, dan bergumam, oh, sakit sampai mati, itu mengerikan. Setelah berbicara, Lady Wilson kagum dan memuntahkan semua makanan yang dia makan di perutnya. Segera setelah itu, dia juga merasa perutnya tidak terkendali, dan tiba-tiba menarik celananya. Nyonya Wilson tua menyembur keluar tak terkendali, menangis kepada ayah dan ibunya, panggil ambulans, panggil ambulans. Wendy hendak mengeluarkan ponselnya,
tetapi sakit perutnya tak tertahankan, dan dia terjatuh di sofa sambil menangis, tidak bisa bergerak. Meskipun Horiah mengalami serangan terakhir, dia segera mulai muntah dan diare. Seluruh ruang tamu hampir mustahil untuk ditinggali, baunya lebih buruk dari toilet kering di pinggir jalan. Pantat Harold penuh dengan kotoran. Dia ingin berjuang untuk mengubah ke tempat yang bersih untuk duduk, tetapi dia tidak bisa menggunakan kekuatannya juga. Dia tidak punya pilihan selain mendukakan wajahnya dan memelintir alisnya yang tidak nyaman. Dia bertanya, "Nenek, apa yang kamu tambahkan ke dalam pangsit? Sepertinya itu tidak bersih." Nyonya Wilson tua berkata dengan lemah, "Tidak mungkin. Daun bawang segar, dagingnya segar, dan telurnya segar. Bagaimana bisa ada masalah?" Bibir Wendy berubah menjadi ungu, dan dia gemetar dan berkata, "Nenek, aku merasa perutku seperti pisau dipotong sekarang, aku seharusnya tidak mati di sini." Noah mengertakkan gigi dan berkata, "Aku akan menelepon 120. Kamu harus bertahan." Bab 1115. Saat ini, keluarga Wilson tidak tahu apa yang mereka lakukan sampai muntah dan diare yang sangat menyakitkan. Narsisus dalam bakung adalah zat yang sangat kuat dan beracun. Jika itu adalah narsisis yang dimurnikan, maka yang dibutuhkan hanya dalam jumlah yang sangat kecil, dan itu bisa berakibat fatal. Namun kandungan alkaloid ini pada dafodil sendiri masih tergolong kecil, sehingga makan terlalu banyak akan menyebabkan tanda keracunan makanan yang sangat kuat. Namun secara umum, selama Anda tidak makan terlalu banyak maka tidak akan mengancam untuk kehidupan. Meski tidak mungkin berakibat fatal, rasa sakit itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung orang biasa. Tidak hanya menyebabkan muntah dan diare, tetapi juga demam, kejang, dan gangguan sistem saraf. Jika dimakan dengan keras, bisa juga menyebabkan syok, dan kemudian mengancam nyawa. Semua orang di keluarga Wilson makan banyak hari ini, dan itu memang sedikit berbahaya. Bahkan Charlie tidak menyangka keluarga Wilson bisa makan sebanyak itu. Sering dilaporkan dalam berita bahwa beberapa orang salah mengira bakung sebagai daun bawang dan diracuni serta dirawat di rumah sakit setelah memakannya. Hal semacam ini sangat mudah membingungkan. Ketika 120 orang tiba, 3 dari 5 anggota keluarga Wilson telah pingsan. Hanya Jacob dan Wendy yang hampir tidak sadar. Namun saat ini, meskipun kesadaran mereka masih lemah, mereka tidak dapat lagi mengontrol tubuh mereka, sehingga selangkangan setiap orang penuh dengan kotoran. Ruang tamu sangat bau sehingga tidak ada yang bisa masuk sama sekali. Beberapa 120 dokter darurat segera berbalik dan muntah. 5 orang muntah dan diare, bau seperti ini sungguh sangat mengecilkan hati. Tapi tidak mungkin. Itu penting untuk menyelamatkan orang. Mereka masih menahan bau yang menjijikkan dan menyelamatkan 5 keluarga Wilson yang sedang mengompol dari villa. Staf medis buru-buru membawa keluarga Wilson ke ambulans dan membawa mereka ke rumah sakit rakyat Aurous Hill. Setelah lavage lambung dan infus, keluarga Wilson akhirnya mendapat bantuan dan pulih sementara dan diatur untuk melanjutkan infus di bangsal gawat darurat. Tempat tidur Nyonya Wilson dan Horiah yang tua bersebelahan, dan Noah serta yang lainnya berada paling dalam. Pada saat ini, setiap orang memiliki wajah bersahaja, tampilan yang sakit-sakitan, dan mereka tidak bisa mengalahkan energi sama sekali. Seorang dokter yang memakai masker masuk dan bertanya, "Apa yang keluarga Anda makan di malam hari? Kami awalnya curiga bahwa Anda harus keracunan makanan, jadi Anda harus memikirkan dengan cermat apa yang Anda makan. Kami juga dapat menentukan ruang lingkup. Kurangi sedikit. Jika Anda tidak dapat menemukannya, itu karena racun, maka kami tidak dapat meresepkan obat yang tepat." Nyonya Wilson tua tidak bisa menahan diri untuk bergumam, "Keluarga kami tidak makan apapun di malam hari, hanya makan pangsit." "Bu, pasti ada yang salah dengan pangsit ini, kalau tidak kita tidak akan keracunan makanan." Horiah tidak bisa membantu tetapi mengeluh kepada Bu Wilson. Dia tahu bahwa inilah masalahnya. Jenis pangsit apa yang akan dia makan bersamanya? Bukankah ini mencari masalah? Bu Wilson juga merasa ada masalah dengan siomay saat ini. Tapi sepertinya tidak ada masalah di setiap aspek, jadi secara logika, tidak boleh ada keracunan makanan. Memikirkan hal ini, Nyonya Wilson tua berkata, "Kami membuat pangsit sendiri. Tidak ada masalah kerusakan." "Apa yang salah?" Harold di samping berkata dengan getir, "Nenek,
Saya mendengar bahwa banyak pedagang yang tidak bermoral menggunakan daging babi berkualitas buruk sebagai barang belanjaan. Apakah ada masalah dengan daging babi?